Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2892150221 dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Perekonomian Indonesia. Dosen pengampu Bapak Joni Desmanto MM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, demi memenuhinya tugas UAS semester kedua. Pengertian pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1960 sampai 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan volatilitas yang tinggi antara tahun 1960 dan 1990, tetapi volatilitasnya sepertinya hilang setelah tahun 1990, dan yang membuat pertumbuhan PDB Indonesia menjadi jauh lebih konsisten setelah tahun 1990. Maka kita bisa melihat juga tren peningkatan antara tahun 2000 sampai 2011. 2010 communities boom, namun perlambatan, akselerasi modern, dan stagnasi di periode 2011 sampai 2020. Namun pada tahun 2011 dan 2015, suatu periode perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi, dengan pertumbuhan PDB turun di bawah 5% tahun ke tahun, sebuah perlambatan yang memperhatikan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Ketahuilah apa saja pokok-pokok yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alamnya, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjukkan pembangunan. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau yang disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Teori pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangan hingga saat ini, terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini sendiri banyak muncul untuk menjelaskan siklus pertumbuhan sekaligus faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap suatu peningkatan perekonomian nasional. Oleh para ahli, di antaranya banyaknya teori yang bermunculan berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, teori neoklasik. Yang kedua, teori klasik. Yang ketiga, teori historis. Prospek ekonomi Indonesia dalam era perdagangan globalisasi. Terakhir kalinya ekspor Indonesia mencapai lebih dari 200 miliar US dollar setelah harga komoditas jauh secara drastis dan ekonomi global melambat. Efek positif dari globalisasi yang dirasakan Indonesia tiba-tiba mundur baru-baru ini. Neraca perdagangan yang negatif menjadi isu sangat menjelajahkan. Ini mengganggu seluruh komite ekonomi nasional dan memaksa pemerintah menyusun tindakan untuk mengurangi defisit. Kesimpulan, pertumbuhan ekonomi di setiap negara pun berbeda-beda tergantung dengan pendapatan per kapita itu sendiri dan tergantung dengan pendapatan penduduknya.
Semakin tinggi pendapatan penduduknya, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dan sebaliknya, dengan rendahnya pendapatan penduduk itu sendiri, maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan nasional pada negara itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.